Selamat bertemu ya dalam acara Zoom kita pada sore hari ini. Nah, sore hari ini saya memilih topik satu yaitu tentang spirulina. Kenapa? Karena spirulina ini baru hangat ya, dia baru lahir tanggal 11 yang lalu di web Indonesia. Nah, sebenarnya sih di pasaran itu banyak spirulina yang dijual di toko-toko ya. Ada berbagai merek spirulina ini. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih bedanya spirulina atomi ini, apa keunggulannya. Oke, saya akan mulai ya. Nah, spirulina atomi ini dikenal dengan atomi 100% pure spirulina. Mengapa? Karena memang ini bahannya benar-benar dari 100% spirulina. Dalam kemasan yang ada di web Indonesia, seperti ini ya kemasannya ya. Jadi dia termasuk dalam kategori pendaftaran di BPOM, masuk ke kategori obat tradisional. Dalam satu dos ini kemasannya ini adalah 120 kapsul, yang mana masing-masing kapsul ini kandungannya adalah 400 mg. Sorry. Ini kenapa nggak bisa jalan? Kok nggak bisa jalan ya? Bentar. Apa itu spirulina? Spirulina itu adalah ganggang yang berwarna hijau kebiruan ya. Dia biasanya hidup berkembang dengan baik di daerah perairan alkali tropis. Jadi dia bisa hidup di suhu yang tertentu. Jadi suhu yang dibutuhkan itu adalah suhu 30 sampai 40 derajat Celcius. Dan dia di daerah alkalin, artinya pH yang keasaman atau tingkat keasaman air itu adalah 9 sampai 11. Ya, ini merupakan makanan super yang diciptakan sebagai sumber protein terbaik. Dan di dalam spirulina ini mengandung sekitar 60% protein sampai 70%. Terdiri dari semua nutrisi yang penting yang dapat meningkatkan sistem imun. Dan oleh WHO dan FAO, Badan Dunia ini sebagai makanan masa depan. Juga untuk UNICEF ini biasa dipakai untuk membantu anak-anak yang kekurangan gizi. Dan disetujui untuk NASA sebagai bekal kalau untuk perjalanan ke luar angkasa ya, sebagai untuk bekal makanan. Jadi kalau orang itu bisa hidup selama ada air dan spirulina saja pun bisa hidup. Nah, ini tadi ya, tingkat pencernaan spirulina ini adalah mudah dicerna. Jadi tingkat pencernaan tubuh kita itu bisa mencerna 95%. Kenapa? Karena membran dari sel spirulina ini terbuat dari pektin. Jadi dia larut dalam air dan mudah untuk dicerna. Ini sebagai makanan masa depan. Spirulina itu merupakan sumber protein terbaik, terdiri dari 60-70% protein. Nah, yang hebatnya ini yang di atomi ini berisi 60 jenis nutrisi penting. Apa saja sih nutrisi penting yang terkandung dalam spirulina atomi? Adalah protein, karbohidrat, lipid, serat makanan, vitamin, dan mineral. Dan selain itu, ada 18 jenis asam amino, 15 jenis asam lemak, 13 jenis mineral, 12 jenis vitamin, dan 5 jenis antioksidan. Kita akan bahas ini ya satu persatu, apa aja asam amino yang ada di dalam spirulina. Jadi kalau kita baca literatur, ini asam amino yang ada di dalam spirulina ini ada 18 macam. Ada isoleusin, leusin, lisin, yang mana kalau kita perdalam
ternyata asam amino ini sangat bagus untuk tubuh kita ya. Misalnya seperti isoleucin dan leucin ini. Itu adalah asam amino esensial. Dia yang asam amino yang penting, yang dia mempunyai manfaat itu bisa menjaga untuk massa otot, menurunkan berat badan. Dan kalau kita misalnya sedang dalam proses diet, itu membuat massa otot kita itu tetap bagus, tidak kendor ya. Dan bisa dia mengontrol glukosa dalam darah dan bisa mengurangi untuk kolesterol LDL. Jadi ini ya untuk isoleucin dan leucin. Lisin itu adalah asam amino juga yang menyusun protein dalam tubuh kita. Dia sifatnya juga esensial. Ini membantu untuk penyerapan kalsium, terus pembentukan protein dalam otot, dan berfungsi untuk membantu penyembuhan luka atau cedera otot, dan juga bisa membantu dalam produksi hormon, enzim, dan antibodi. Berikutnya adalah metionin. Metionin ini digunakan untuk biasanya untuk mengelola orang yang mempunyai gangguan dengan hati, gangguan hati dan infeksi virus. Juga untuk menutrisi rambut, kuku, dan kulit. Asam amino yang berikutnya adalah fenilalanin. Fenilalanin ini bisa membantu, biasanya dipakai untuk treatment orang yang bermasalah dengan penyakit kulit seperti vitiligo. Vitiligo itu yang pigmennya itu tidak tumbuh ya. Jadi kadang ada bercak-bercak putih-putih ya. Ini biasa dipakai untuk treatment vitiligo. Juga untuk depresi dan untuk penyakit Parkinson, juga untuk menghilangkan nyeri. Yang untuk berikutnya adalah asam amino theonin. Theonin ini bisa menjaga untuk kesehatan pencernaan dan untuk menguatkan otot dan tulang. Nah, jadi kalau kita lihat berbagai macam asam amino ini sudah banyak, lengkap sekali ya, dan ini bisa membantu untuk tubuh kita. Jadi secara garis besar, fungsi asam amino ini adalah untuk meregenerasi sel tubuh. Dia bisa membantu proses penyembuhan sebagai sumber energi untuk membangun massa otot, dan juga bisa untuk menjaga stamina tubuh. Nah, ada 15 asam lemak juga yang ada di dalam spirulina ini ya. Asam lemaknya ini ada 15 macam. Ada DLA, DHA, linolenic acid, dan bermacam-macam ini yang mempunyai fungsi untuk menghasilkan energi untuk tubuh kita, juga untuk menjaga kesehatan darah, juga menjaga kesehatan pembuluh darah di jantung. Selain itu, di spirulina ini juga mengandung beberapa mineral. Mineral ini yang banyak bermanfaat untuk tubuh kita ya. Ada apa aja sih di dalam spirulina ini? Ada kalsium, iron, magnesium, mangan, fosfor, sodium, zinc, selenium, kromium, koper, potasium, germanium, molybdenum. Nah, ini kalau kita sering baca-baca gitu ya, untuk pembentukan zat besi. Zat besi ini berguna untuk pembentukan sel darah merah. Ada kalsium dan magnesium ini membantu untuk pertumbuhan tulang. Dan ada berbagai macam lagi mineral-mineral ini adalah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Terus ada beberapa vitamin, ada 12 macam vitamin yang ada di dalam spirulina, yaitu beta karotin, ada folik acid, vitamin E, vitamin K, vitamin B, B6, B12, vitamin C, vitamin A, niacin, dan vitamin D.
Jadi ini untuk vitamin ini biasanya berperan untuk menjaga kesehatan tubuh juga imun tubuh. Terus ada 5 antioksidan yang ada di dalam spirulina, yaitu beta karotin, klorofil, karotin, dan pikosianin juga SOD. Nah, di sini ini sangat menarik ya kalau kita bicara tentang pikosianin ini biasanya membantu untuk mengatasi inflamasi dan juga bisa membantu mencegah kanker. SOD ini adalah salah satu antioksidan superoksid dismutase untuk mencegah penuaan dini ya. Penuaan dini ya, ini dia melindungi sel terhadap gangguan antioksidan. Dan ini bisa biasanya disebabkan dari menimbulkan berbagai penyakit degeneratif seperti penuaan dini dan karsinogenesis ya. Nah, klorofil sendiri ini adalah zat warna hijau daun alami yang biasanya ada pada tumbuhan dan berfungsi untuk memurnikan darah. Zat hijau daun. Sedangkan karotenoid itu untuk membantu adalah antioksidan yang dapat melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas yang memicu sel kanker, biasanya dari sel paru-paru dan kanker dari kanker kulit. Kalau kita melihat betapa isinya sudah sangat-sangat lengkap ya, ini yang ada di dalam spirulina atomi ini. Jadi ini sangat bagus sekali kalau kita konsumsi. Spirulina ini buat kami sekeluarga sudah menjadi salah satu suplemen pendamping kami ya. Terutama kalau saya sendiri dari dulu punya masalah dengan ini, HB yang sering rendah. Jadi kalau HB-nya rendah itu mudah capek, ngantuk gitu ya. Tapi ternyata setelah saya konsumsi spirulina ini bersama dengan hemohim dan iron Fe itu sangat membantu. Jadi kalau saya cek darah sekarang HB-nya itu sudah normal. Kalau dulu kan sering rendah ya, dan saya itu tidak bisa untuk konsumsi suplemen-suplemen untuk meningkatkan menaikkan HB seperti yang banyak di pasaran itu yang mengandung ion gitu ya. Itu saya seringnya mual karena memang lambung saya ini sangat sensitif. Jadi kalau dulu saya menaikkan HB ini dari makanan yang ada secara alami. Bisa dari ini ya, misalnya jus bir, buah naga, terus dari kacang hijau, rebusan kacang hijau, tapi itu peningkatannya tidak bisa sebanyak ketika saya sudah mengkonsumsi suplemen dari Atomi, misalnya dari spirulina dan hemohim. Jadi lebih cepat. Jadi HB saya sekarang bisa normal, tidak kurang ya. Nah, ini sangat membantu juga untuk proses pemulihan untuk yang lagi sakit. Spirulina ini sangat-sangat membantu. Karena biasanya kalau sakit itu kita tetap dibutuhkan protein tinggi, tapi kadang karena selera makan kita itu kalau lagi sakit juga nggak enak ya. Kalau spirulina ini kan enak bentuknya, jadi tinggal kita telan aja sudah membantu. Nah, spirulinanya Atomi ini dia ditanam di daerah Kona Hawaii ya. Jadi ini daerah yang sangat bersih lingkungannya, dia mempunyai bisa menghasilkan spirulina dengan kualitas yang sangat bagus. Dan ini Kona Hawaii ini terkenal dengan air lautnya yang jernih juga kaya akan mineral. Selain itu, spirulina itu juga mempunyai manfaat untuk perawatan di kulit ya, bisa untuk mengurangi garis-garis halus, juga untuk membantu menjaga elastisitas kulit. Selain dia bermanfaat sebagai antioksidan. Nah, spirulina Atomi ini kemasannya dalam bentuk kapsul. Kita konsumsinya sehari 1
sampai 2 kali 1 kapsul, jadi sehari 2, dan ini mudah dibawa, kita nggak perlu banyak. Kalau makan buah dan sayur harus seberapa banyak ini kita makan. Kalau kapsul spirulina ini lebih mudah, bentuknya kecil dan mudah untuk kita minum, jadi lebih praktis ya. Dan isinya spirulina 100% spirulina murni. Selain itu, spirulina atomi ini mempunyai hak paten. Jadi dia dipatenkan oleh Atomi dengan seawater freeze drying teknologi. Artinya ini meminimalkan hilangnya antioksidan dan nutrisi karena proses pembuatannya. Siapa saja sih yang membutuhkan spirulina? Ya, jadi spirulina ini bisa dikonsumsi oleh semua golongan ya, dari anak-anak, untuk masa pertumbuhan, remaja, dewasa, lansia, ibu-ibu hamil, dan menyusui, para atlet, dan juga orang-orang yang lagi dalam proses pemulihan dari sakit, juga bisa membantu untuk kecantikan. Untuk kecantikan ini kita tahu bisa dikonsumsi ditelan atau diminum, atau juga biasa pada dipakai untuk ini masker ya, banyak itu di pasaran sudah terkenal masker hijau. Jadi produk-produk masker ini yang dicampur dengan spirulina ini sangat membantu, biasanya untuk yang bermasalah dengan jerawat ya. Anak saya perempuan ini sering pakai, kalau muncul jerawat itu dia pakai spirulina ini dicampur dengan peel of mask. Kira-kira sih satu kapsul itu bisa dipakai 3 atau 4 kali. Itu sangat membantu, jadi jerawatnya mudah cepat kering, nanti isinya itu bisa keluar gitu. Dan membantu untuk mengecilkan pori-pori. Memang sih kalau kita pakai bersama dengan peel of mask ini, dibuka kapsulnya ini agak bau ya, agak amis gitu, tapi sangat bagus ini ya. Ya, manfaat. Jadi secara garis besar, spirulina ini bisa membantu untuk membangun imun sistem, bisa mengatur kadar gula dalam darah dan menstabilkan tekanan darah, membantu detoksifikasi darah, menjernihkan darah, memurnikan darah ya, darah kita yang terkontaminasi dengan makanan-makanan yang mengandung logam-logam berat ini bisa terbantu dibersihkan, dimurnikan oleh spirulina ini. Juga bisa mengatasi alergi rinitis, meringankan gejala PMS, juga membantu untuk kesehatan usus, tulang, juga paru-paru. Ya, ini ya. Berapa sih harganya spirulina yang ada di Indonesia ini? Nah, ternyata kalau kita biasa beli PO dari Korea dulu harganya 310 ya. Ini ternyata kalau masuk di web Indonesia harganya jauh lebih murah, dengan PV juga lebih banyak. Harganya 300.000 dengan PV-nya 9.000. Nah, ini secara garis besar produk spirulina yang kecil produknya tapi besar sekali manfaatnya. Dan Bapak Ibu semuanya sekarang bisa dengan mudah kita bisa berbelanja di web Indonesia. Nah, kalau nanti ada yang bertanya, silahkan untuk bisa bertanya langsung ataupun bisa di kolom chat, dan di sini banyak pakar-pakar yang bisa membantu saya kalau nanti saya kesusahan untuk menjawab ya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Sudah ada beberapa pertanyaan, Bu Wiwit, di chat. Dari Ibu Nila Sentosa ya, Bu, kapan sebaiknya makan spirulina dan berapa tablet sehari? Ya, kalau spirulina ini sebenarnya sih bisa dimakan kapan saja ya.
saya biasanya minum spirulina ini pagi hari. Pagi hari setelah sebelum konsumsi, sebelum sarapan pun nggak masalah. Satu di pagi hari dan satu di malam hari. Mulai usia berapakah spirulina ini boleh mulai usia berapa boleh konsumsi spirulina? Bisakah dimasak untuk dibuat sup atau dipanaskan? Kalau menurut saya sih, kalau misalnya anak-anak dari balita pun boleh ya untuk konsumsi ini, mungkin dicampurkan ke dalam ini ya, buburnya atau bikin tim itu bisa langsung. Mungkin masuknya supaya tidak terkena panas dan manfaatnya lebih bagus. Jadi masuknya setelah mau disuapkan ya. Jadi buburnya setelah jadi bukan diproses untuk dibuat dipanaskan, tapi dicampurkan ketika sudah mau dihidangkan. Supaya tidak ini ya, biasanya kan beberapa produk-produk ini banyak yang hilang kalau manfaatnya hilang kalau dipanaskan dalam suhu yang tinggi ya. Jadi lebih baik terakhir aja. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Desi. Bisakah spirulina diminum sekali 2 kapsul? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bahkan kalau kemarin waktu adik saya terkena COVID itu, kita menyarankan minum spirulinanya itu sehari 4 biji ya. Setiap minum itu 2 dan 2. Karena apa? Kalau kita lagi sakit itu kita membutuhkan protein yang lebih banyak supaya bisa regenerasi sel tubuh kita itu lebih cepat. Jadi proses pemulihannya lebih cepat. Anak-anak dari Ibu Mariam. Kalau buat anak-anak berapa kapsul sehari? Ini anaknya umur berapa ya, Bu? Anaknya umur berapakah? 4-5 tahun ya. Anak-anak 4-5 tahun bisa minum 1 sehari mungkin, Bu ya. Sehari 1 sudah cukup lah saya rasa. Karena selain minum spirulina ini kan dari asupan makanan yang lain sudah tercukupkan juga. Ini bisa membantu untuk anak-anak yang susah makan sayur itu ya, bisa membantu mendapatkan gizinya dari sayur hijaunya dari spirulina. Mungkin Bapak Ibu di sini yang ikut Zoom pada sore hari ini punya banyak pengalaman tentang spirulina ya. Mungkin bisa sharing sore hari ini. Buliana dari Bandung. Halo Ibu, presentasinya bagus banget Bu. Itu mendiskusikan tentang asam amino semua. Jadi semakin ngerti kalau produk ini luar biasa bagus ya Bu ya. Iya bagus banget Bu ini. Jadi memang ini apa ya Bu, sangat apa ya namanya? Kalau bisa dibilang sih sangat lengkap mungkin ya Bu ya, kecuali vitamin C ya. Vitamin C-nya nggak ada. Jadi kalau yang lagi ada masalah sama makan kayak gitu, kelihatannya sih bagus ya dikasih. Jadi kalau takutnya kurang gizi sesuatu gitu ya. Ini anak saya yang perempuan, dia kalau lagi udah mau ikut perlombaan, ikut apa, dia tegang, makan kurang bagus, saya jejelin spirulina jangan lupa gitu. Terus apa ya, karena kemarin saya di grup sedang membahas soal obesitas ya. Jadi saya tambahin aja bahwa kelebihannya Atomy ini, spirulina Atomy dari Kona Hawaii ini, karena dia perairannya tuh sangat kaya akan mineral, ya. Saya membaca satu literatur bahwa yang di Kona ini mengandung kromium. Nah, kromium itu salah satu yang sangat apa ya namanya
sangat berperan untuk kalau yang obesitas pengen kurus ya. Kayak gitu. Terus ya cuma ingat aja bahwa pengetahuan yang kita tahu ini jangan salah di prakteknya. Karena keserakahan kita makan, ya stresnya kita, apanya kita itu tuh pengaruhnya lebih besar gitu. Ya, jadi kalau semuanya tertata baik, sebetulnya spirulina ini sangat bagus gitu ya. Yang pengen kurus apa itu bagus banget. Kayaknya gitu ya Bu ya. Apalagi ya Bu, saya sudah mengkonsumsi kayaknya lebih dari 15 tahun Bu. Spiru itu udah jadi kayak suplemen saya lah Bu. Dan dia kan anti kanker juga Bu. Terus jadi ya saya dari kecil makannya nggak bener, banyak sukanya bala-bala gorengan, itu kan bahaya banget ya. Jadi hampir yang memicu semua inflamasi itu salah satunya lemak dan yaitu makan gorengan itu gitu. Jadi kalau sampai hari ini saya cukup sehat ya, salah satunya kayaknya spirulina gitu loh Bu. Cuma bukan berarti makan spirulina terus mau makan seenaknya enggak juga ya. Kalau dulu saya itu pernah konsumsi itu ya kayak klorofil atau apa, cuman sekali telan itu kalau nggak salah 15 atau 20 biji. Jadi kayak kecil-kecil gitu. Nah, padahal saya itu punya masalah kalau nelen kapsul atau nelen pil gini ini sering nyangkut di tenggorokan. Jadi rasanya itu minum untuk segitu banyak itu airnya harus betul banyak ya. Kalau spirulina atomi ini kan enak cuma 2 gitu ya, jadi lebih mudah nelennya. Bu, itu kolera atau spiru Bu? Apa ya? Kayak klorofil ya kalau klorofil. Iya. Klorofil itu kalau klorofil kayaknya mungkin lebih ke kolera ya. Kolera. Iya. Spiru Cuma mereknya apa lupa itu karena dikasih itu banyak sekali. Iya, spiru ini ada klorofilnya juga Bu, tapi klorofil itu kalau nggak salah ada klorofil A sama B gitu. Jadi kalau misalnya mau klorofil memang biasanya kolera lebih banyak. Tapi kan ngapain Bu, kolera itu kadang lebih mahal dari spiru. Padahal kalau dilihat dari gizi segalanya ya saya sih memihak ke spiru ya Bu ya. Karena ada pedagang ada pedagang yang meninggikan campuran antara kolera dan spiru, dia bilang ini sangat mahal gitu karena ada PPARS-nya katanya. Pepars ya, terus saya cek gitu. Peparsnya ada di spiru. Spiru juga punya pepars gitu. Jadi ya kita sebagai konsumen bukan saya meninggikan atomi ya, jadi yang benar ya harus dibuka gitu, yang apa aja kenyataannya. Cuman saya lihat ya ini spiru tuh udah sangat bagus. Kalau kita mau klorofil ya jangan mahal-mahal ya, beli cincau juga klorofilnya banyak. Iya, gitu. Dan spirulina atomi ini saya tambahkan lagi ya, dia GMO free ya, jadi memang bukan yang pakai rekayasa genetik ya, dan dia mempunyai ini sertifikat GMP ya. GMP itu kalau produk ada sertifikatnya GMP ini mutunya terjamin dan pasti aman untuk dikonsumsi. Gitu ya. Dan ini Bu, dia ini kan paten ya Bu. Dia tuh paten pembuatannya tuh ada patennya juga Bu. Saya lupa apa ya, apa gitu, lupa deh Bu. Maksudnya apa ya? Jadi kan kalau kita mau beli spiru itu dari puluhan tahun lalu saya belajar itu yang perlu diperhatikan itu kan 2 Bu. Jangan sampai kontaminasi logam berat sama jangan kontaminasi bakteri Bu. Nah, terutama yang bakteri ini karena ini kan kayak di bak-bak begitu ya Bu. Jadi kalau pembuatannya itu enggak higienis itu bahaya lebih lagi gitu. Terus udah gitu yang saya senang dari si spiru ini dia tuh kalau Ibu perhatikan dia tuh tidak ada tulisan organik ya Bu. Nah, waktu itu saya pernah beli spiru yang sangat mahal Bu. Spirunya sangat mahal, dia itu sertifikatnya dari organik diganti gitu. Diganti tidak ada tulisan organiknya.
di botolnya. Saya kan kaget, saya jadi komplain, loh kok ini nggak ada tulisan organik gitu. Nah, si orang itu udah gitu lapor ke pabriknya, terus pabriknya yang dari Amerika itu kasih fax gitu. Jadi saya terima fax, dikasih tahu bahwa waktu itu saya lupa tahun berapa, Bu. Jadi kalau organiknya itu sudah dikategorikan berbeda. Jadi organiknya itu harus benar-benar tidak dibudidaya. Jadinya kalau nggak salah ya, mereka ngomongnya seolah-olah ini kalau organiknya benar-benar organik ngikutin gayanya dia itu akan bau, Bu. Akan bau, maaf ya, bau pup, bau kotoran gitu. Sedangkan mereka pengen ini tuh lebih bagus, lebih gimana. Jadi mereka pakai sertifikatnya namanya GRAS kalau nggak salah. GRAS. Jadi si sertifikat ini menolong mereka tetap, jadi si spirunya dikasih makan yang tertentu gitu loh, Bu. Dikasih makan yang tertentu, tetapi itu juga bukan kimia berbahaya dan tetap seharusnya masuknya organik gitu. Cuman karena memang si Amerika tuh udah memilah-milah organiknya, jadi tetap karena mereka perusahaan besar, mereka memantapkan diri untuk pakai sertifikat GRAS itu. Saya lupa ternyata yang Atomy juga rasanya sama, Bu, ini seperti begitu. Makanya nggak terlalu bau gitu. Ya. Ya. Terima kasih Bu Liana buat penjelasannya dan tambahan infonya yang sangat-sangat bermanfaat ya. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Bu Riani. Bu Wit, kalau spirulina ini sudah termasuk lengkap kandungan gizinya, jadi nggak perlu minum hemohim secara rutin ya? Kalau saya jawab, fungsi untuk spirulina dan hemohim ini sangat berbeda ya. Jadi kalau di spirulina ini kandungannya gizinya memang banyak, tapi dia bukan imunomodulator. Kalau kita minum hemohim ini yang kita pentingkan nomor satu adalah imunomodulator. Imunomodulator itu artinya dia bisa membantu menstabilkan atau menormalkan imunnya. Kalau imunnya lagi naik, dia bisa menurunkan, dan kalau turun bisa dia menaikkan. Makanya kalau hemohim ini untuk orang-orang autoimun itu bisa sangat-sangat membantu. Boleh banget diminum untuk orang autoimun. Mungkin ini agak melenceng sedikit ya dari pembahasan kita tentang spirulina. Jadi saya punya ini ya tetangga yang selisih 3 rumah dari rumah saya. Itu oma-oma, waktu itu sih kira-kira sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu ya. Dia ini terkena rheumatoid arthritis. Jadi rheumatoid arthritis ini yang mana imunnya terganggu, tapi yang diserang ini di sendi-sendi. Jadi sendinya itu kalau kita pegang gitu atau kita mau bantuin dia duduk, berdiri gitu, dia pasti teriak sakit. Bahkan itu sampai tulang-tulangnya tangan ini bengkok-bengkok ya. Jadi kayak kalau kita ini ayam kalau kita rebus itu ya, jadi tulangnya itu nggak bisa lurus, bengkok-bengkok gitu ya. Dia waktu itu sih karena rheumatoid arthritis ini lumayan lama dan nggak langsung ketemu kalau itu rheumatoid arthritis. Jadi dia muter-muter di beberapa dokter karena sakitnya ini kan nggak banyak juga ya yang ngalamin seperti itu. Jadi sampai berganti-ganti dokter, pernah sampai inilah parah, rambutnya rontok semua. Dulu saya kira itu habis kemo karena rambutnya gundul, bisa rontok semua, gundul kan. Ternyata itu salah obat. Jadi dia nggak tahan dari salah satu obat yang dikasih dokter ini sampai rambutnya itu rontok seperti orang kemo. Sampai akhirnya ketemulah satu dokter yang menyarankan untuk mencari hemohim. Waktu itu dia belanjanya dari Malaysia. Kalau beli hemohim dari Malaysia itu, kata si suaminya ini, satu dosnya 1,8 juta. Waktu itu dia belinya dari mana nggak tahu ya. Ongkirnya itu sampai ke Solo itu tiap 2 box itu 500.000. Nah, jadi ketika di awal-awal dulu saya ini memberitahu kalau Atomy ini ada produk bagus mau masuk Indonesia gitu ya, itu ternyata si Om itu tahu itu Atomy hemohim, dia bilang gitu, hemohim. Nah, saya sendiri belum konsumsi hemohim karena waktu itu tahun 2018 masih di sekitar belum launching di Indonesia ya, mungkin sekitar April atau Mei gitu ya. Waktu ketiganya Atomy itu kita sudah konsumsi. Nah,
ini Suaranya gulung ya. Suaranya gulung. Bagus sekali. Suaranya nggak jelas. Selain rheumatoid arthritis, dia bilang ada lupus, ada apa thalassemia, ada macam-macam. Saya tanya, kok Tante tahu? Nah, itu dokter yang saya periksa itu ternyata dia bilang itu dokternya orang-orang autoimun, dia bilang gitu. Jadi orang-orang yang lupus yang datangnya digendong-gendong, saya melihat sendiri pertamanya datang digendong lama, bisa jalan sendiri termasuk saya, dia bilang gitu, dengan dibantu tante ini. Si tante ini cerita dari pengalamannya menggunakan hemohim untuk orang yang bermasalah dengan RA ini, dan akhirnya ternyata betul banyak sekarang yang kena RA itu kalau kita sarankan minum hemohim, kadang saya kasih si nomor teleponnya si tante ini sendiri karena dia tanya sama si tantenya ini. Nah, itu ternyata sangat bagus. Jadi dari situlah kita tahu ya, biasanya kan kalau orang-orang autoimun ini serba susah ya. Orang lain minum misalnya vitamin C untuk meningkatkan imun jaga tubuh, belum tentu orang yang autoimun itu minum vitamin C bisa membaik. Justru malah kadang semakin memperparah karena imun tubuhnya ini nyerang balik. Nah, tapi ternyata hemohim ini sangat membantu. Nah, kalau saya bilang berarti kan fungsinya beda, Bu Riani, antara spirulina dengan hemohim. Tapi kalau saya ditanya untuk teman-teman yang biasa bertanya, kalau misalnya saya dananya terbatas, kira-kira suplemen apa yang mesti saya minum? Saya bilang spirulina. Spirulina itu bagus. Tapi kalau memang ada dana lebih diminum, itu bisa lebih bagus lagi gitu ya. Nah, mungkin ada teman-teman lain yang punya pengalaman tentang spirulina, itu Bu Ria sudah mulai nongol ngantiin Pak Buas. Wiwit, aku mau nanya dong. Maksudnya spirulina ini kan memang bagus protein. Nah, tapi ini kasusnya adik ipar saya. Dia kan dia tuh udah pernah di ring jantungnya. Nah, terus dia pengen minum spirulina, tapi waktu dilihat nih sama adik saya di Google gitu, ternyata tuh kayak ada kontra gitu. Jadi kan dia harus minum pengencer darah. Tapi kalau spirulina diminum ini katanya justru menghambat. Nah, itu yang aku sampai sekarang masih belum bisa jawab tuh. Bener enggak ya? Maksudnya kalau jadi dia tuh sebenarnya perlu protein, tapi dia takut kan dia minum pengencer darah. Nanti kalau minum spirulina malah kontra lagi, malah menghambat ini, maksudnya obatnya pengencer darahnya dia gitu. Ngerti nggak ya kira-kira ya? Jawabannya gimana ya? Padahal aku lagi cari-cari terus ini belum ketemu. Thank you ya. Mungkin si Ria atau Bu Diana bisa bantu saya. Bu Ria dulu deh. Atau saya Bu Ria dulu deh. Saya sih cuma jawabnya kayaknya harusnya ngobrol sama dokternya. Jadi apa sih, seharusnya nanti bisa diadaptasi supaya obat pengencer darahnya justru dikurangin. Kalau menurut aku ya. Dan ini kita baru lagi heboh-hebohnya ngobrol soal kejahatan gula gitu. Dulu saya kan pernah sharing ya sama teman-teman bahwa paling jahat itu gula dan fruktosanya itu yang bisa menyelimuti COVID. Ini saya ngomong lagi karena ini masanya COVID. Nah, jadi sebetulnya kalau lihat dari kandungan spirulina segala macam sih lebih jahat kalau kita makan sirup misalnya daripada konsumsi spirulina. Kalau menurut aku gitu. Jadi dan kalau 2 sih ya, spirulinanya cuma 2, kayaknya sih menurut saya itu enggak gimana. Spirulina ini memang sering di apa ya?
sering ditakutin gitu ya, dengan ketakutan yang ya harusnya dilihat fakta sama data gitu. Karena misalnya, wah ini ada purinnya, wah takut nih kadar purinnya tinggi apa? Ada purin sama kadar purin tinggi itu setinggi apa? Anda makan sepotong daging sama makan spirulina tuh purinnya jauh lebih tinggi sepotong daging Anda daripada spiru. Waktu makan daging, waktu makan gitu toh nggak takut karena biasa. Tapi waktu makan spiru takutnya seolah-olah ini obat apa, padahal itu kan sayur gitu loh. Kalau jawaban saya gitu ya, karena kan orang juga suka bilang, oh iya sayur hijau makanya banyaknya purin, sok dicek gitu ya. Kalau kita mau belajar benar, misalnya apa? Kangkung. Kangkung itu yang purinnya tinggi itu kalau yang 2 kali ya, kalau yang sekali nggak apa-apa. Tapi kalau udah dipotong, numbuh lagi, nah itu purinnya tinggi gitu. Jadi memang sekarang kan zaman internet ya, tinggal belajar aja di internet juga banyak kayaknya. Mungkin Bu, silakan Bu, saya cukup bisa Bu Ria jauh dibantu. Ya, saya setuju ya dengan yang Bu Liana sampaikan. Jadi kalau mengikuti dosis yang disarankan Atomi, menurut saya aman. Jadi kalau sarannya itu sehari 2, kita ikutin itu tidak akan mengganggu masalah jantung ya. Justru spirulina itu juga membantu untuk menurunkan kadar kolesterol LDL. Jadi kalau ada yang bermasalah dengan kolesterol tinggi itu spirulina sangat membantu ya. Jadi kadang kita itu gini ya, dalam makanan kita tahu kita butuh protein, kita butuh lemak yang baik, kita butuh karbohidrat, kita juga butuh gula gitu, gula yang sehat. Nah, biasanya dari makanan yang real food gitu, susah nyari makanan yang kaya protein tapi rendah lemak, misalnya begitu ya. Kita makan protein, kita tahu makanya pasti daging dan lain-lain. Tapi di dalam daging itu lemaknya juga banyak. Nah, untuk orang yang butuh protein tapi tidak butuh lemak jahat gitu ya. Jadi spirulina ini salah satu alternatifnya. Karena di dalam spirulina ini proteinnya tinggi, lemaknya ada tapi lemak baik gitu ya, lemak sehat. Dan protein ini kan diperlukan untuk memperkuat otot-otot kita gitu. Jadi untuk para penderita gangguan jantung yang minum pengecer darah, menurut saya kalau mengikuti aturan yang disarankan Atomi, sehari kita konsumsi 2 tablet itu aman dan akan mengerjakan yang baik buat tubuh orang itu. Itu sama kasusnya dengan orang yang bertanya, hemohim boleh nggak untuk orang hamil? Ya, itu sama dengan pertanyaannya antibiotik boleh nggak untuk orang hamil? Kan orang dokter bilang hati-hati ya kalau hamil jangan minum obat. Tapi untuk kasus tertentu ya diberikan karena dalam dosis yang aman. Sama dengan spirulina. Jadi menurut saya kalau kita ikuti dosis yang disarankan aman dan itu akan membawa yang baik gitu, improvement dalam hal kesehatannya. Mungkin nanti dengan kolesterolnya turun gitu ya, obat-obat pengencer darah pun mungkin bisa dikurangi seperti itu ya. Jadi ini bagus dan biasanya untuk orang yang konsumsi obat pengencer darah itu kan yang dikhawatirkan adalah efek terjadinya pendarahan untuk lambung ya, karena obat pengencer darah itu bekerjanya satu arah, selalu menuju ke darah yang diencerkan. Beda dengan orang minum omega 3, itu lebih aman. Kalau obat pengencer darah nggak hati-hati, yang dikhawatirkan adalah pendarahan di lambung. Nah, ini hati-hati aja gitu, dari tetap harus dalam pantauan. Dan spirulina ini juga menjaga kesehatan lambung. Tadi saya lihat di kolom pertanyaan ada yang tanya tentang spirulina untuk masalah gastritis ya, untuk masalah gangguan lambung. Jadi mungkin ini sekalian saya bantu jelaskan. Untuk masalah gastritis ini spirulina juga membantu ya. Karena spirulina ini punya pH-nya alkali. Nah, suasana lambung kita ini kan asam ya. Jadi kalau asam lambungnya terlalu tinggi, spirulina ini bisa membantu membuat suasana lambung lebih nyaman. Selain itu, spirulina ini punya efek punya efek menyembuhkan luka. Ya, jadi kalau sampai terjadi tukak lambung, ada luka-luka di lambung, spirulina ini membantu untuk
membuat lambungnya lebih nyaman. Nah, nanti Atomy ini kan udah ada nih produk baru namanya Stomach Health. Itu juga bisa diberikan ya untuk yang bermasalah dengan asam lambung tinggi. Tapi kembali ke spirulina. Spirulina ini punya manfaat membantu untuk penyembuhan luka-luka seperti itu. Kalau ada gampangnya lecet lah di lambung atau di usus, spirulina ini bisa membantu. Jadi untuk orang yang masalah sakit mah, bagus minum spirulina ya. Kita bisa minum pagi hari, entah sebelum makan atau sesudah makan juga no problem. Kalau perut kosong lebih bagus. Saya biasanya spirulina, probiotik itu pagi perut kosong ya. Tapi kalau mau lebih nyaman misalnya sesudah makan juga no problem. Ya, oke, itu aja yang aku tambahin ya. Saya mau nambahin satu hal lagi. Jadi ini nggak tahu nih ada yang tanya nggak ya, ini sedikit mumpung ingat. Spirulina itu sangat bagus membantu mereka-mereka yang recovery dari COVID. Ya, karena spirulina ini dia bisa mencegah terjadinya badai sitokin. Jadi sekarang ini kalau teman-teman baca riset di internet ya, banyak sekali riset-riset yang baru dipublish tahun 2020, tahun 2021 ya, sejak masa pandemi ini yang membahas possibility spirulina membantu pasien COVID. Jadi spirulina ini bisa membantu untuk menenangkan badai, mencegah atau menenangkan badai sitokin ya. Kemudian spirulina ini juga punya kemampuan memperbaiki sel-sel di paru-paru kita yang rusak. Karena biasanya yang terkena COVID kalau long COVID ada yang masalah di paru-paru, ada di darah begitu ya. Biasanya kan masalahnya di pembuluh darah, mengalami trombosis ya. Jadi terjadi blood clot atau kalau dicek itu D-dimernya naik. Nah, yang kedua adalah masalah long COVID ini masalahnya karena badai sitokin di paru-paru. Spirulina ini bisa membantu untuk fungsi itu. Jadi untuk pasien COVID, saya sangat rekomen banget minum spirulina aja sehari 3 tablet ya, pagi 1, siang 1, sore 1. Itu selain membantu penyembuhannya karena sel-sel sehatnya dapat nutrisi yang baik ya, protein, dapat asupan gizi yang baik, juga bisa meminimalkan efek kerusakan organ pasca COVID. Ini good news ya, dan kita punya spirulina yang bagus banget. Atomy punya ini kualitasnya murni dan harganya sangat terjangkau ya. Dan spirulina ini adalah satu makhluk hidup yang dia bisa menghasilkan makanannya sendiri gitu. Jadi kalau makhluk hidup lain itu kan butuh nutrisi, dia butuh dipupuk dan lain-lain. Spirulina ini dia hidup dengan sendirinya, menyerap matahari sebagai sumber fotosintesa untuk menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri gitu. Jadi di dalam spirulina ini kaya akan energi. Energinya didapat dari matahari juga. Jadi ini juga bagus untuk mengaktifkan energi di dalam tubuh kita ya. Jadi ini bisa, ini beda dengan fungsi hemohim yang seperti Bu Wiwit jelaskan. Tapi ini adalah satu nutrisi lengkap yang bisa membantu untuk kebutuhan kita sehari-hari ya. Atomy juga nanti punya tuh yang seperti semalam Bu Liana bahas tentang Dayang Oats, itu juga bagus ya untuk tambahan nutrisi kita gitu. Jadi ini keren, Atomy ini semua yang kita butuhkan hari-hari ini untuk bisa hidup sehat dengan kualitas produk yang aman, dengan harga yang terjangkau, ini Atomy ada gitu. Jadi kita bersyukur kita semua ini ada di Atomy karena apa yang kita butuhkan Atomy sudah sediakan untuk menjawab kebutuhan kita saat ini. Ya, thank you. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Gema. Untuk orang yang mengalami gangguan ginjal, sering ada batu ginjal, dan sudah beberapa kali laser, apakah spirulina aman untuk dikonsumsi dan berapa dosisnya? Mungkin Cik Lia bisa bantu yang ini. Ya, kalau masalahnya di ginjal mungkin konsultasi ya ke dokter dulu, tunjukin aja speknya yang Atomy punya, kan ada di web Indonesia, udah dalam bahasa Indonesia, itu mungkin bisa ditanyakan kalau yang masalah ginjal. Kecuali kalau malah sudah cuci darah malah aman, karena pasti dicuci gitu ya. Tapi kalau masalahnya batu ginjal, aku rasa nggak masalah dengan spirulina, karena batu ginjal ini kan justru yang harus dihindarinya kan dari asupan-asupan yang kayak kalsium tertentu seperti itu. Menurut saya kalau dikonsumsi dalam dosis yang disarankan sih harusnya aman ya, tapi nggak ada salahnya
konsultasikan dulu deh ke dokternya supaya lebih yakin gitu ya. Kalau ini tadi ya, semalam saya malah baca salah satu asam amino yang ada di spirulinanya Atomy itu yang arginine. Arginine itu yang nomor ke-10 tadi ya. Itu merupakan salah satu asam amino yang bisa membantu untuk meningkatkan fungsi ginjal setelah transplantasi ginjal. Jadi dia meningkatkan membantu fungsi ginjal ini untuk orang-orang yang transplantasi malah bagus ya. Ini saya baca dari Google, ada itu. Membantu untuk meningkatkan fungsi ginjal setelah transplantasi, juga untuk meningkatkan performa atlet, juga untuk membantu mencegah radang saluran cerna bagi anak-anak juga, bahkan bayi prematur itu bisa membantu. Di spirulina. Bu, aku tambahin ya. Mungkin ada pertanyaan. Boleh, silahkan Bu Liana. Jadi kalau secara umumnya kesehatan ginjal, spirulina ini justru penting banget spirulina yang mana gitu. Karena memang secara teknologi spirulina yang paling bagus itu ya memang kalau nggak di Jepang ya di Amerika gitu. Nah itu harus dilihat juga produsennya siapa, yang mengelolanya serius apa. Makanya kalau standar-standar kayak sertifikat-sertifikat itu penting banget, Bu. Jadi kalau spirulina yang kena logam berat, walah itu yang berproblem. Justru sebenarnya kenapa ibu hamil nggak boleh gitu ya. Terus beberapa orang yang kena autoimun nggak boleh, itu tuh karena takut spirulinanya mengandung logam berat. Tapi kalau nggak mengandung logam berat nggak apa-apa. Nah khusus yang batu ginjal tadi, mungkin ini nyeleneh ya sedikit ya teman-teman, tapi saya rasa ini soalnya teman-teman kebetulan saya tahu, saya kan suka ikut seminar-seminar ya. Waktu itu saya ikut seminar Dr. Ruyandi Hutasoid ya. Ruyandi Hutasoid ini beliau ini urolog ya. Jadi memang kerjaannya tuh dokter bedah salah satunya batu ginjal gitu. Ya, waktu itu dia cerita ada satu orang yang datang ke tempat dia mau dioperasi batu ginjal ketiga kalinya operasi batu ginjal. Kan kalau saya lihat tadi dari pernyataannya Bu Gema bilang ini sudah di laser, jadi sama aja kan, dikeluarin batu ginjalnya beberapa kali gitu kan. Nah, jadi kali ketiga dia mau dioperasi ini dia datang ke Dokter Ruyandi. Dokter Ruyandi bilang, kamu pergi ke pasar, belum selesai udah dipotong dok. Saya mau operasi, kenapa saya harus pergi ke pasar? Ya makanya, dengerin kata dia, kamu pergi ke pasar beli semangka, ya potong semangkanya, ambil yang putihnya 1 cm. Nah supaya ada rasanya, yang merahnya juga ambil 1 cm. Konsumsi itu saya lupa ya, kayaknya sehari 3 kali apa gimana selama 2 minggu. Setelah 2 minggu kamu datang lagi ke sini. Tetapi kan dia kan urolog ya, jadi dia bisa ngecek kondisi pasiennya berikutnya kayak apa gitu. Ya, sedangkan kan kita tahu kalau setiap buah-buahan, setiap apa juga seperti orang makan kacang kan, ada yang cocok, ada yang enggak. Makanya setiap saran itu tidak bisa dibilang seperti di Alkitab ya. Ya dan amin gitu ya. Tetap harus dilihat lagi badannya kita ya. Tapi memang si pasien itu kebetulan setelah 2 minggu ke sana bilang bahwa batu ginjalnya keluar sendiri. Nah, tetapi saya belum belajar zat yang putih yang ada di semangka itu zat apa yang bisa membuang batu ginjal ya. Sebetulnya kan harusnya seorang dokter itu ada orang yang mau dioperasi, dia urolog ya, harusnya itu panen uang ya, di situ bakal menerima puluhan juta dari pasien itu. Tetapi ya hati nurani beliau baiklah sampai ngomong kayak gitu. Ya, jadi kalau saya lihat ya berarti ada tanaman yang Tuhan ciptakan juga yang bisa membantu batu ginjal. Nah cuman zatnya apa saya belum tahu, dan apakah zat itu ada juga di spirulina saya belum tahu. Tapi kalau saya rasa mengkonsumsi takut karena batu ginjal lagi sih, saya pikir kalau yang mereknya Atomy nggak khawatir. Itu Bu. Terima kasih. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Nindya. Untuk penderita penyakit lever, apakah boleh mengkonsumsi spirulina? Karena saya dengar
penderita penyakit liver tidak boleh mengkonsumsi protein tinggi. Terima kasih. Mungkin kalau dosis yang diberikan oleh Atomi ini spirulinanya kan sehari 2. Itu pasti sudah diteliti ya dosisnya, dosis yang aman untuk kebutuhan tubuh kita ya. Jadi kalau kita ngikutin dosisnya kemungkinan besar ya baik-baik saja asal kita tidak lewat. Misalnya minumnya ngawur sehari spirulinanya diminum berapa kapsul berdouble dosis. Nah, itu mungkin yang berbahaya. Tapi kalau kita selama ngikutin aturan yang ada, dosis yang dianjurkan, baiklah. Mungkin ada yang lain yang punya pengalaman tentang konsumsi spirulina Atomi. Mungkin di sini banyak sekali yang sudah konsumsi ya. Bu Wiwit mau nanya dong. Boleh. Saya itu tidak suka. Iya, boleh silakan. Tapi aku nggak buka video, takut kepental. Kalau untuk yang kalau untuk orang yang kemo itu gimana ya? Boleh nggak konsumsi spirulina? Karena kan at least dia nggak bisa makan gitu kan. Sedangkan kalau saya lihat nutrisinya spirulina itu kan bisa menggantikan lah yang dia nggak makan gitu. Itu maksudnya apa dosisnya gimana gitu? Pengaruhnya gimana ya? Thank you. Kemoterapi ya? Kemoterapi. Bu Ria mungkin bisa bantu jawab? Atau Bu Liana? Oke, Bu Rianya kayaknya sedang nggak ada ya. Bagus banget. Jadi kalau spiru buat kemo bagus banget. Tapi kalau kita ngobrol dan ada dananya, ya tentu saja dari semua suplemen, bahkan di luaran pun ya, suplemen apapun yang ada di luar, itu saya rasa hanya Hemohim yang paling sinergi dengan penggunaan kemoterapi. Karena situ sudah ada penelitiannya khusus, dan kalau boleh dijujurin, penelitian Hemohim itu sebetulnya untuk orang kanker dan kemoterapi gitu. Rasanya nggak ada penelitian yang lebih hebat lagi dari si Hemohim ini yang menggunakan 19 PhD, 18 staf selama 8 tahun untuk mencari itu. Jadi nanti ada satu zat yang sangat sinergi dengan kemoterapi kayak gitu. Jadi saran saya sih kalau dananya ada lebih baik kemoterapi. Kalau bisa dananya lebih, pakai spirulina dan Hemohim itu bagus banget. Kalau dananya terbatas, paksakanlah Hemohim, bukan spiru. Gitu ya. Oke, terima kasih Bu Liana buat tambahan infonya ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Peggy ya. Saya menderita hemangioma. Hemangioma itu apakah mioma urteri? Bu Peggy? Hemangioma itu apakah? Mioma hati, Bu. Oh, mioma yang ada di hati ya? Ya, betul. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Untuk mioma hati, adakah yang di sini bisa bantu jawab saya? Saya tidak punya pengalaman dengan ini, tapi kalau saya punya pengalaman itu uterimioma. Saya konsumsi, saya ada masalah dengan miom di tubuh saya, tapi miom ini kan kalau pengalaman saya ya ini agak melenceng sedikit ya. Kalau miom di uteri itu membuat HB itu seringnya rendah. Jadi salah satu yang membuat HB saya itu sering rendah itu miom. Tapi ternyata setelah saya konsumsi spirulina ini, Hemohim, spirulina, dan terakhir ini saya tambah FE ya, itu HB-nya cukup bagus. Cukup bagus dan ini sering saya cek biasanya saya minimal setahun sekali ya untuk cek HB. Cuman ini saya punya pengalaman pribadi yang mungkin teman-teman ini bisa juga jangan dicontoh gitu ya. Jadi kapan hari itu ketika saya
kan miom saya ini sudah beberapa lama ya. Ukurannya juga tetap segitu, yang diamatin nggak ada kendala, HB juga baik. Tiba-tiba karena saya selama pandemi tidak kontrol ke dokter, waktu di bulan September akhir saya kontrol ke dokter, dokter ini sebenarnya maksudnya baik, dikasihlah saya hormon sebenarnya untuk membuat supaya miomnya itu tidak berkembang, mengecilkan miom di hormon dengan memakai testosteron. Maksudnya supaya estrogennya ini enggak, estrogennya ditekan supaya miomnya tidak membesar. Tapi karena tubuh saya itu istimewa, saya pernah kena hipertiroid dan kemungkinan saya terapi hormon ini membuat hormon saya semua jadi kacau. Jadi selama dari September, Oktober, November, Desember sampai akhirnya kemarin saya cerita ini ya, saya berbagi cerita pengalaman ini ke grup kita, grupnya yang Buria itu, sampai akhirnya saya itu harus angkat ini ya, angkat mioma beserta kandungan, harusnya sudah tanggal 13 kemarin. Nah, itu terjadi. Nah, ternyata hormon itu yang mengacaukan seluruh hormon yang ada di tubuh saya. Harusnya saya dibuat supaya nggak mens, dibuat menstruasi saya berhenti seperti, tapi justru saya malah pendarahan. Dan itu obat yang kecil itu mungkin di orang lain nggak apa-apa, tapi di tubuh saya jadi sumber-sumber kehebohan tersendiri. Jadi kalau saya ingatkan lagi teman-teman, kalau terapi hormon ini harus lebih ekstra hati-hati. Apalagi untuk orang-orang yang pernah mungkin ada tiroid masalah hormon juga ya, hormon ini. Jadi saya itu hampir dioperasi, sudah jadwal masuk ke kamar operasi tanggal 13, tapi ternyata Tuhan kirim itu dokter anestesi melihat hasil cek lab saya yang sudah saya sertakan setiap saya kontrol ke dokter itu, ternyata dokter yang SPOGONK-nya itu nggak terlalu memperhatikan ya tentang masalah tiroid saya. Jadi tiroid saya ini jadi nggak karuan sejak saya minum hormon itu. Nah, dokter anestesi tidak berani untuk membius saya karena proses untuk pengangkatan ini termasuk kan operasi besar, karena operasinya itu hampir 3 jam mungkin ya, lebih dari 2 jam pasti, karena saya sudah pernah sesar, sudah operasi 3 kali kan, sesar 2 kali, proses steril dulu 1 kali. Nah, dokternya nggak berani karena melihat tiroid saya ada bintangnya. Jadi kalau saya dipaksakan itu bisa katanya kritis secara tiroidnya, jadi bahaya untuk nyawa saya. Jadi akhirnya saya tidak berani, yang sudah dijadwalkan kamar operasi sudah di-booking, saya udah mondok, saya sudah harus tambah darah karena obat itu tadi membuat saya pendarahan dan HB saya turun cepat banget. Jadi akhirnya saya nggak jadi operasi, dan ternyata setelah hormon di stop, saya berdoa semoga efek hormon ini yang dokter katakan tidak bisa langsung berhenti, ternyata bisa langsung berhenti. Jadi saya kembali menstruasinya normal lagi. Karena sejak saya minum itu, saya mens bisa 1 bulan mens terus justru. Harusnya berhenti, tapi enggak. Jadi kalau terapi hormon, hati-hati sekali ya. Ini dokternya juga akhirnya takut juga, karena orang lain dikasih hormon itu biasa mens berhenti, saya justru kebalikannya. Nah, jadi, dan puji Tuhan sekarang miom saya yang waktu diobati bukannya mengecil tambah membesar, wah badan rasanya nggak karuan kayak orang hamil, perut sakit, pinggang sakit, tapi puji Tuhan ya setelah obatnya stop, sebulan kemudian saya sudah normal, dan ini miomnya kembali lagi ke ukuran yang normal, jadi belum perlu untuk diangkat dan dipantau saja, karena nggak ganggu. Tapi itu yang cuman coba-coba dikasih itu hormon jadi nggak karuan. Padahal saya sudah sampaikan ke dokter,
kalau saya dulu pernah menderita hipertiroid tahun 2000, waktu itu 2017 ya, saya dikasih obat 6 bulan, kata dokter nggak masalah, itu nggak apa-apa. Ya, jadi hati-hati. Nah, kalau ini masalah untuk yang miom di hati, saya belum tahu jawabannya. Mungkin Bu Liana atau Bu Ria bisa bantu jawab ya. Oke. Tapi kalau untuk miom saya yang di rahim, spirulina membantu sekali karena HB saya nggak drop itu. Mungkin Bu Liana juga masalahnya sama dengan saya. Ya Bu, jadi kan kalau misalnya dulu kan saya punya miom juga Bu. Punya miom, kita ngomong di rahim dulu ya, pertanyaannya sebetulnya kan ke hati ya. Tapi sebenarnya miom itu kan karena radikal bebas kebanyakan. Radikal bebas jadinya memang dulu aja saya tuh sebelum tahu hemohim ini mau makan SOD Bu. Sedangkan SOD-nya di Spiru ini cukup tinggi. Jadi sebetulnya dia juga salah satu antioksidan yang kuat ya Bu. Cuman mungkin Bu Xiong juga ada di sini ya Xiong. Pernah ada satu temennya yang miom di rahimnya itu setelah menggunakan spirulina membesar gitu. Tetapi kan dibalik lagi. Sebetulnya untuk tanda kutip ya Bu, jadi kalau ditanyanya kan tadi tanyanya gini, kalau penyakit ada miom di hati gitu, boleh nggak makan spirulina? Dosisnya biasa kan? Ya boleh. Menyembuhkan nggak atau membantu nggak? Ya kalau dosisnya 2 sih buat saya kalau ada kasus sih tidak gitu. Cuma kalau mau ditambahin lebih banyak juga, kita orang awam tidak berhak untuk tambahin aja kalau lagi masalah gitu. Kalau dulu saya waktu di Spiru itu kan orang MLM-nya bilang, Ci, kanker tambahin sampai 40 katanya. Nah itu kita sebagai orang awam tidak boleh ngomong kayak gitu karena kita nggak tahu kondisinya kayak apa ya. Nah sekarang dibalik ya, waktu kasus Kwisyong aku waktu itu nggak bisa jawab, cuma saya pikir ya kalau dianya masih makan dan masih banyak misalnya ya, masih sangat stres, ya masih banyak rumahnya misalnya kayak saya kan di pertigaan nih ya, kalau pertigaan ini kendaraan lewat gitu, itu pasti kandungan timbalnya tinggi, berarti stres oksidatifnya juga bisa jadi tinggi di badan misalnya. Nah kalau misalnya terpaparnya lebih banyak, kita minum spirunya cuma 2, miomnya ngegedein, ya justru bukan karena spirunya membantu pun nggak bisa. Kenapa? Karena istilahnya hantaman ke badan kitanya lebih gede kayak gitu loh. Ya jadi kan semua tuh ada hitung-hitungannya. Kadang-kadang kalau kita nanya kan pengennya dijawabnya A atau B, beres urusannya, gitu kan? Kebanyakannya gitu ya. Nah sekarang dibalik lagi, kalau ada orang yang tanya sama saya, ada miom di liver gimana? Kalau pakai yang 2 kapsul gitu ya nggak apa-apa, makan aja. Tapi kalau ditanya berfungsi nggak untuk menolong, nah kalau ditanya berfungsinya ya saya bilang konsumsilah hemohim gitu. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Bu Riani. Kalau konsumsi amlodipin dan simvastatin, apa boleh minum spirulina? Kalau menurut pengalaman saya bisa, karena suami saya konsumsi amlodipin, ya, mami saya konsumsinya simvastatin, tapi kedua suami saya dan mami saya kita kasih spirulina, dan itu oke sih, di badan juga oke. Terus satu lagi untuk dari Bu Yanti, selamat sore, apakah spirulina bisa untuk orang penderita hipertiroid? Boleh Bu, saya penderita hipertiroid. Dan selama ini saya konsumsi spirulina sesuai dengan dosis yang dianjurkan, aman-aman saja. Tapi justru ketika saya konsumsi hormon yang diberikan oleh dokter, yang menurutnya itu baik, Walah, gulung lagi Bu, nggak kedenger lagi. Ternyata bikin malah sistem hormonal yang ada di tubuh Tuhan, saya ini kembali treatmentnya kembali menggunakan hemohim dan baik kalau menurut saya. Jadi miom saya kembali mengecil lagi ke ukuran yang sebelumnya
dari minum dari 6 cm, waktu di treatment malah gede jadi 12 cm. Nah, harusnya kalau orang lain mengecil, masing-masing respon dari tubuh itu berbeda-beda. Jadi kalau saya itu dari dulu sebenarnya dibandingin minum obat dokter, saya lebih suka menggunakan suplemen. Karena kalau obat dokter itu ya dosisnya harus waktu minumnya harus sama gitu ya, ada dosisnya, tapi ternyata juga nggak jamin juga obat dokter yang saya minum malah jadi nggak karuan gitu kan, bisa juga ya. Tapi kalau saya minum suplemen ini rasanya karena saya kadang lupa gitu ya, lupa pagi ya minum siang lupa ya minum malam, nggak apa-apa sih, lebih aman kalau menurut saya. Ya, saya suka sih sejak ada produk-produknya Atomy itu sangat nolong, suplemennya sangat nolong saya yang bermasalah dengan tenggorokan untuk antibiotik radang tenggorokan itu sering sekali minum. Makan kerupuk sedikit asal gorengannya nggak betul, minyaknya nggak betul, pasti radang tenggorokan, susah nelen gitu kan. Ternyata green propolis spray itu membantu. Saya udah lama nggak minum antibiotik. Terus ditambah lagi masalah dengan lambung saya yang sensitif juga, dulu minumnya obat banyak gitu ya. Karena kalau enggak saya bisa kena GERD yang kadang sampai susah nelen. Kalau biasa kan GERD itu cuma rasa dada sesak seperti orang serangan jantung. Kalau saya sampai yang susah nelen. Jadi makan apapun seret gitu ya. Makan pisang juga harus diblender pakai air. Saya misalnya makan apa aja harus diblender sama air. Nah, itu ternyata dengan Feinsim sudah sangat membantu. Jadi saya bersyukur mengenal suplemen-suplemen Atomy ini sangat mengurangi obat-obat kimia yang masuk ke tubuh saya. Mungkin ada tambahan lagi, ada yang ditanya kalau minum di ginjal, ini ada juga suplemen yang bagus, Hemohim ya Bu Liana ya, minum yang ada di ginjal. Terus ada Vivi bertanya, konsumsi spirulina bila 2 kali sehari itu bagusnya sekaligus 2 atau 1-1? Ini bisa langsung 2, bisa 1-1 kalau ini dosisnya dosis suplemen. Kalau obat, dokternya bilang 2 kali, harus kita minum 2 kali. Tapi kalau suplemen kita bisa minum 1 ataupun 2. Seperti itu triaktif kalsium ya. Triaktif kalsium itu dosisnya 3 kali 1, tapi kalau kita takut lupa diminum 3 sekaligus. Dulu Bu Liana pernah jawab ya, yang Helen bilang nggak apa-apa juga ya. Ini ada dari Kuisong, ada teman yang ada mioma dari dulu, dia biasa konsumsi spirulina. Lalu diinfo oleh kenalannya yang apoteker kalau yang ada mioma sebaiknya tidak makan protein tinggi karena bisa memperbesar miom. Dapat dikasih seperti dikasih makan protein tersebut miomnya. Apakah ada yang seperti itu efeknya? Ini miom yang ada di rahim ya, mioma uteri ya. Kalau saya bilang kok enggak ya? Enggak, justru miom itu membuat HB kita turun terus. Jadi kayak kalau dibilang miom itu nurunin HB. Salah satu untuk menaikkan HB ya kita harus makan protein. Spirulina itu kan juga untuk sebagai pengganti zat besi ya, bikin HB. Juga pengalaman ini beberapa lama konsumsi spirulina, miom tidak membesar. Tapi pengalaman miom ini masing-masing orang juga berbeda-beda. Sama-sama ukuran sama, tapi orang yang lain cepat membesar. Ada yang kita konsumsi ya, makanan sekarang banyak mengandung Halo. Iya. Pentalkah? Ibu suka ngegulung, Bu? Mungkin internetnya ya. Suka down gitu, tiba-tiba hilang suaranya, Bu, ngegulung. Internet. Iya, kayaknya internetnya ini.
Mungkin boleh diulang sedikit, Bu, kesimpulannya. Yang sampai mana tadi terdengarnya? Dari awal muter-muter, Bu. Nah, ini muter lagi, Bu. Ini unik, gak kedenger lagi. Oh, sorry, ini internetnya kayaknya yang nggak apa-apa, Bu. Mungkin wajahnya Ibu nggak usah pakai video, Bu, supaya suaranya jelas. Jadi videonya dimatikan ya, gitu. Terus Ibu ngomong kayaknya lebih Oke. Nggak, kalau pengalaman saya pribadi ya, miom itu kalau di dalam uteri mioma itu dia itu menurunkan HB. Jadi biasanya orang yang terkena miom HB-nya cenderung rendah. Dan kalau ketika dia menstruasi itu dia ada masalah, kadang keluarnya bergumpal-gumpal atau apa ya. Tapi spirulina itu salah satu yang bisa membantu untuk menaikkan HB. Karena saya setelah konsumsi, tapi saya konsumsinya ada 2 ya, spirulina sama hemohim ya. Dua-duanya ini saya konsumsi dan saya tahu dua-duanya ini juga membantu untuk menaikkan HB. Tapi saya konsumsi spirulina ini tidak memperbesar miom saya. Justru obat dokter yang seharusnya untuk mengecilkan miom di tubuh saya ditolak, malah jadi memperbesar miom. Tapi setelah obat hormonnya stop, miomnya saya kembali mengecil, nggak tambah gede juga. Itu pengalaman saya pribadi ya. Karena masing-masing orang yang sesama punya miom pun beda-beda. Ada yang sifat miomnya ini cepat sekali besarnya, ada yang miomnya ini ukurannya nggak bertambah-tambah gede, segitu-segitu aja ukurannya. Itu mungkin dipengaruhi juga oleh makanan yang kita konsumsi juga ya. Makanan-makanan yang kita konsumsi juga. Ya. Dan sifat dari miom itu sendiri. Iya. Bu, saya tambahin Bu Diah ya. Iya, boleh Bu. Siong, jadi kalau aku rasa sih gini, protein ini kan apa dulu ya, gitu. Jadi kadang-kadang misalnya protein hewani juga, kalau dia banyak disuntik hormon segala macam itu jadi ngaruh. Kan daging-daging sekarang misalnya pakannya ya supaya dikasih hormon apa misalnya, nah itu juga jadi ngaruh. Kalau Spiru kita malah aman 100% dari Spiru kan. Nah, kalau sekarang dikasihnya misalnya tahu atau tempe. Nah, protein tahu dan tempe itu kan dia bawa fitoestrogen juga. Nah, itu miomnya bisa tambah gede. Gitu. Bahkan ya sebenarnya kita sendiri juga lagi mengatasi ya sekeluarga ini, kita akan nanya senoestrogen. Sadar nggak sadar kita tuh pakai teko ini. Ini sebenarnya dari Eropa dan cukup bagus ya, teko plastik. Kita baru belajar bahwa kalau misalnya tekonya dari plastik biasa kan BFA free gitu ya, kita tenanglah BFA free. Kita nggak ngeh bahwa yang ngegantiinnya itu lebih bahaya lagi, bahkan bisa ngacak-ngacak hormon misalnya gitu. Jadi saya sekarang pakai pemanas air untuk minum air hangat setiap hari itu yang stainless. Memang nggak bisa kayak Medicook-nya Atomy 316 ya. Kalau bisa ada itu ya bagus banget nih. Saya ada punya tapi nggak otomatis jadi repot ya. Akhirnya kalau mau yang praktis pakai yang di luaran yang 304 nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin Siong bisa jadi proteinnya apa dulu ya, kalau memang dia mungkin sering makannya tahu tempe gitu ya, banyak hobi makannya tahu tempe tiap hari ya miomnya ngegedein gitu. Nah itu juga yang aku khawatirnya gini ya, kita tuh sering kali karena si Spiru itu kan dianggap ya sama orang yang baru makan tuh kan asing kan, ini asing gitu. Jadi dia jadi gara-gara, padahal misalnya makan tahu tempenya tambah sadar kita tambah banyak, pas makan itu 2 Spiru itu, tahu-tahu ngegedein. Nah dia bilangnya kan, lah gue kan nggak makan yang lainnya biasa-biasa aja gue makan kan cuma 2 Spiru. Nah, padahal kenapa dia sampai bisa jadi miom juga berarti dia harus ngecek dong, yang biasa-biasa itu apa aja yang dia makan. Kan yang bikin gara-gara jadi miom bukan Spiru loh gitu. Semoga menjawab ya Siong. Dulu ditanya aku nggak bisa jawab. Mungkin gitu Siong.
Ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Yanti. Maaf Bu, mungkin pertanyaannya agak melenceng. Mau tanya apakah ada suplemen atomi yang bisa membantu kandungan yang lemah? Kandungan yang lemah ini maksudnya gimana Bu? Apakah sering keguguran seperti itu atau gimana maksudnya? Iya Bu, dia ada beberapa kali dia hamil terus keguguran kayak gitu, dan sampai sekarang masih belum hamil karena pernah waktu itu dikiret, dan sekarang mereka belum berani untuk ambil keputusan untuk hamil lagi gitu. Ini pengalaman saya juga ya Bu. Ini jadi pengalaman saya ini yang aneh-aneh. Kalau sering keguguran itu harus dicari tahu penyebabnya apa Bu. Saya dulu dicurigain kalau saya ini ditanya sama dokter, apakah waktu kecil suka punya binatang peliharaan? Saya jawab, saya waktu kecil suka main kucing. Jadi kalau nemu kucing, rumah saya kan kebetulan dekat pasar ya. Kalau ada orang yang buang kucing gitu, saya ambil, saya bawa pulang. Jadi kucing di rumah itu banyak, tapi rumah saya yang di kampung itu lebar sekali, luas sekali gitu kan. Kucingnya nggak masuk rumah, tapi kucing saya cuma satu, yang di dalam rumah ada satu. Nah, jadi ketika saya hamil waktu itu keguguran, saya dicurigai tokso. Jadi saya cek untuk TORS itu cek beberapa kali, padahal kita tahu ya cek TORS itu mahal sekali ya. Mahal sekali waktu itu saya masih awal-awal kerja, setiap kali mau persiapan hamil mesti cek TORS. Dan cek TORS ini cuma berlaku untuk 3 bulan. Setelah itu nggak bisa lagi. Nah, itu masih dicurigai tokso gitu kan, tapi toksonya nggak ada. Jadi ternyata saya resus ini Bu, resus darah itu pengaruh juga. Resus darah saya itu positif, resus darah suami negatif. Itu pun ketahuannya juga lama. Jadi dulu suami saya ini rajin donor darah. Di kantor itu ada program donor darah, itu setahun bisa minimal 3 kali lah, 3 atau 2 kali. Rajin kontrol sampai suatu ketika pada waktu itu anak saya yang kecil ini umur mungkin sekitar 2 tahun, ya mungkin sekitar 2000 di atas 2005 ya, 2005 sampai 2010. Waktu itu kalau dulunya kita mau donor darah yang dicek kan cuma apakah ada HIV, apakah hepatitis gitu kan, sampai akhirnya resus pun dicek. Nah, ketahuan kalau resusnya negatif. Jadi suami saya ini termasuk darahnya darah langka. Sudah AB, AB-nya min. Jadi sekarang tidak boleh donor rutin, tapi donornya itu kalau ada permintaan saja. Nah, itu ternyata bisa ngefek juga. Jadi kalau teman saya yang dokter juga dia bilang itu juga sedang diteliti ya di dunia kedokteran kandungan ini, teliti apakah dengan resus itu bisa berbeda itu kalau resusnya kebetulan yang nempel di rahim saya itu negatif, ketolak dengan tubuh saya karena resus saya positif. Jadi anak saya yang saya keguguran 2 kali itu kemungkinan juga bisa karena mungkin yang nempel itu yang resus negatif. Tapi bisa juga kemungkinan kualitas dari bibitnya itu pas nggak bagus. Jadi ketika saya dulu keguguran gitu sedih, kakak sepupu saya yang dokter dia bilang harusnya bersyukur karena kini itu seleksi alam. Kalau bibit yang nggak bagus itu nempel, pasti seleksi alam dia akan rontok. Nah, kalau bibit yang nggak bagus itu ternyata dipaksakan untuk tumbuh, kemungkinan anak lahirnya nanti cacat itu kemungkinan lebih besar. Jadi segala sesuatu disyukurin aja. Jadi ya sedih gitu kan. Nah waktu itu saya belum ada tiroid ya. Tapi Bu Ria itu ada pengalaman juga, dia keguguran juga. Tapi karena masalahnya dari hipertiroid. Hipertiroid itu pasti ketika orang hamil sedang tiroidnya nggak bagus, hipertiroid, kemungkinan anak untuk rontok itu untuk bertahan cuma sampai ke minggu ke-13. Jadi sumbernya banyak sekali. Pasti dicari tahu. Apa sih ya yang paling mudah mungkin cocokan resus dulu. Itu kan biayanya paling mudah. Kalau lainnya lagi ya mesti konsultasi dengan dokter ya. Ini pengalaman pribadi saya dan beberapa teman saya juga mengalaminya itu kadang itu kalau TORS itu tokso, ada yang satunya yang C itu apa ya? C itu juga bikin sering keguguran.
salah satu komponen dari TORS itu. T-nya toxo, yang satunya C itu. Nah, itu teman saya kena yang C itu juga sering keguguran. Tapi begitu ditreatment oleh dokter karena kebetulan ketahuan ya, segera ketahuan, oh ini masalahnya ini, begitu diobatin juga nggak masalah, bisa lagi punya anak. Jadi sumbernya bermacam-macam. Mesti dicek ya, Bu, ke dokter aja kalau menurut saya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Bu, aku tambahin ya. Bu, aku tambahin ya. Iya, silakan, Bu. Kalau misalnya memang kan, jadi istilahnya kalau ini sih jelas kekandungan kan kalau misalnya kalau ternyata spermanya juga lemah, tentu aja kan misalnya dibantu sama red ginseng gitu kan. Nah, tetapi kalau kayak begini rasanya sih Bu, karena kalau kita lihat hemohim itu kan diteliti terus ya, hemohim itu diteliti terus. Sekarang ini udah lebih dari 160 jurnal. Waktu saya pertama menggunakan hemohim itu sudah 160. Sekarang udah lebih. Terakhir tuh kalau nggak salah untuk MAH ya. Dan kalau kita lihat ini kan banyak kesaksian yang susah punya anak tuh konsumsi hemohim gitu ya. Nah, jadi kalau saya pikir kan nggak ada salahnya gitu ya konsumsi hemohim gitu kan, nggak ada salahnya. Siapa tahu dengan kondisi tubuh kita juga cocok sama hemohimnya dan itu bisa menolong gitu ya Bu. Karena ini kan panjang, lebar dan luas ya, kita juga nggak ngerti. Tapi kayaknya kalau mencoba hemohim mungkin apa ya namanya ya tapi maksudnya ya resusnya tetap dicek, apanya tetap dicek gitu juga ya Bu ya. Sambil konsumsi hemohim gitu. Gimana Bu Dia? Kapan hari Bu Liana ada pengalaman juga dari teman saya ya, dia cerita ke saya kalau keponakannya itu kok kalau hamil susah ya, sering rontok gitu ya. Saya iseng-iseng aja ngomong, coba deh cek resus. Ya, ternyata betul resusnya dia berbeda. Saya bilang kalau udah ketemu resusnya berbeda ya udah cari ke dokter spesialis ahli darah, tanya kalau mau treatment hamil mesti diapain. Itu ada sih. Yang lebih susah itu ketika yang perempuan mempunyai resusnya yang negatif. Itu yang susah karena kan di Indonesia ini masuk ke ras Asia ini kebanyakan kan resus positif ya. Resus positif. Jadi yang resus negatif itu lebih sedikit. Jadi ketika si perempuan ini resusnya negatif, dia mau hamil, itu harus ada treatmentnya khusus. Bisa banyak. Banyak yang ini kan di grup sesama resus negatif itu harus punya grup sendiri, Bu. Jadi ada grup Facebook itu yang sesama resus negatif. Karena apa? Karena mereka sendiri ini yang sesama resus negatif ini yang bisa menolong kalau butuh darah. Resus negatif nggak bisa dimasukin resus positif, tapi orang-orang yang resusnya itu positif, kemasukan donor dari resus negatif bisa nggak apa-apa selama orang itu bukan yang lagi hamil. Jadi suami saya dulu kan kalau resus kan nggak pernah berganti-ganti ya Bu. Dari dulu yang ternyata negatif. Cuman selama nggak tahu itu beberapa kali suami saya donor sudah berkali-kali. Kebetulan yang didonorin itu ya nggak apa-apa, baik-baik aja karena semuanya lagi nggak hamil. Lagi maksudnya ada yang cowok, ada yang apa gitu ya. Tapi kalau untuk yang perempuannya yang negatif itu lebih susah. Berarti kita cek resus dulu, kalau resusnya nggak masalah baru coba hemohim gitu ya Bu ya? Urutannya. Boleh. Karena cek resus murah kok, murah nggak mahal itu. Nggak mahal. Iya. Dan ternyata ilmu kedokteran kan bagus Bu. Yang perempuan resus negatif pun bisa hamil. Walaupun suaminya ini resusnya positif. Tapi dengan bantuan treatment dokter. Nah itu yang tahu dokter kandungan yang bekerja sama dengan dokter spesialis darah ya. Iya, gitu. Ini udah jam. Yang nggak terasa udah. Iya, Bu Wiwit, kita foto bersama dulu deh yuk. Oke. Belum ini. Yuk teman-teman bisa dibuka videonya. Ini ada 3 halaman semuanya. Kalau diterusin sejam lagi juga nggak beres kali ya, Bu. Seru banget soalnya kalau udah ngobrol produk Atomy.
Apalagi nanti di semua sini harus kasih pengalaman masing-masing ya. Waduh, bisa sampai malam nih. Oke, saya masih tunggu yang saya